Di video ini aku akan tunjukin ke kalian gimana caranya kita bisa dapat data yang kita mau dari teks yang panjang kayak ini. Nah, jadi di sini aku juga sudah ada programnya, teman-teman. Programnya sudah aktif dan tinggal siap menerima emailnya kapan aja. Nah, teman-teman nggak perlu buat ini dari awal, karena aku sudah kasih filenya di kolom komennya. Jadi teman-teman tinggal download filenya, lalu import from file, dan akan muncul seperti ini. Lalu teman-teman bisa personalisasi sesuai kebutuhan teman-teman. Itu pun aku akan kasih tahu juga gimana caranya di video ini, teman-teman. Oke, jadi aku akan demonstrasiin dulu gimana cara kerjanya. Jadi di sini teman-teman, kita punya notifikasi email. Aku pakai contohnya invoice ya. Jadi ini adalah notifikasi bahwa invoice kita sudah dibayar oleh klien. Nah, tujuannya yang kita mau itu kita sudah catat nomor invoice-nya dan kita mau tahu statusnya sudah dibayar atau belum. Jadi kalau misalkan email ini datang ke kita, kita maunya secara otomatis tulis status bayarnya selesai dan tanggal dibayarnya. Oke, jadi di sini aku sudah siapin ada 3 email yang aku mau kirim secara bersamaan. Nah, jadi isinya yang pertama itu untuk invoice nomor 12345 yang ini. Dan untuk yang kedua dianya untuk yang 1414 yang ini. Dan yang terakhir kitanya ada untuk 6789. Nah, dia itu yang ini. Jadi 3 email ini akan kita kirimkan di sini. Lalu untuk 3 baris ini akan muncul selesai. Kita coba. Oke, sekarang kita langsung aja kirim emailnya. Jadi kita kirim, lalu di kotak masuk kita nanti akan muncul email itu. Nah, di sini nanti dianya akan otomatis muncul status bayarnya. Sambil kita nunggu, aku mau kasih tahu teman-teman bahwa aku ada open konsultasi gratis. Jadi kalau kalian perlu bantuan untuk gimana caranya implementasi automasi AI ini ke bisnis kalian, atau perlu personalisasi juga ke bisnis kalian, kalian bisa booking konsultasinya di link di deskripsi, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi aku akan bahas satu persatu di sini apa fungsi dari tiap bagian ini. Aku juga akan jelasin gimana cara ubahnya untuk sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi pertama kita mulai dulu dari email masuk. Jadi email yang masuk itu diprosesnya di sini. Di sini untuk pertama teman-teman perlu connect ke credential teman-teman. Jadi perlu create new credential. Teman-teman tinggal pencet sign in di sini, lalu sign in ke akun Google teman-teman. Lalu untuk modenya itu every minute. Jadi maksudnya setiap menit dianya akan cek kita punya email ada yang masuk atau enggak. Nah, di sini teman-teman, bagian yang teman-teman perlu ubah sesuai kebutuhan teman-teman. Di sini invoice telah dibayar oleh klien. Jadi ini adalah judul dari emailnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kita punya judul subjek untuk emailnya selalu sama, teman-teman. Invoice telah dibayar oleh klien. Invoice telah dibayar oleh klien. Nah, dari ini kita akan search untuk email yang ada subjeknya invoice telah dibayar oleh klien. Kalau teman-teman punya subjek yang lain, teman-teman bisa ketik di sini. Nah, read statusnya ini maksudnya gimana? Jadi email yang masuk ini kita cuma mau tarik status emailnya yang belum kita baca. Untuk sendernya, teman-teman bisa spesifikasiin. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai GoPay atau OVO, teman-teman bisa spesifikasiin gmail.com-nya untuk ke akun mereka. Aku akan run satu-satu. Jadi kalau di sini kita run itu kita akan dapat kita punya email. Nah, kelihatannya emang agak pusing, tapi di sini teksnya ada tentang kita punya. Lalu nanti teks yang didapat ini dianya akan masuk ke ekstrak bagian penting ini. Maksudnya gimana? Jadi contohnya kayak yang ini. Di sini dari semua teks panjang ini kita maunya cuman hal yang penting aja. Kalau untuk aku kasusnya cuman mau nomor invoice sama dianya sudah dibayar tanggal berapa. Jadi di ekstrak bagian penting ini
sistem message-nya itu kayak gini, teman-teman. Teman-teman bisa ganti sesuai yang teman-teman butuhin. Pekerjaan kamu itu maksudnya adalah AI-nya, adalah cari nomor invoice, tanggal pembayarannya. Nah, untuk jumlah pembayarannya ini sebenarnya nggak perlu sih, tapi nggak apa-apa. Nah, lalu outputnya harus dalam format berikut. Ini yang bagiannya paling penting, teman-teman. Nomor invoice, tanggal pembayaran. Jadi, teman-teman, kalau kita tes stepnya, kayak gini. Jadi, bayangin, teman-teman, dari semua teks yang ini, yang diambil itu cuman nomor invoice-nya apa, tanggal pembayarannya. Nah, untuk jumlah pembayarannya nggak perlu sebenarnya. Jadi, aku hapus di sini. Dan kita run sekali lagi. Nah, oke. Jadi cuma nomor invoice-nya sama tanggal pembayarannya dari semua ini. Nah, itulah fungsi dari bagian ini. Untuk teman-teman yang baru setup ini, teman-teman jangan lupa untuk create new credential-nya di sini, teman-teman. Nah, untuk API key-nya teman-teman bisa di internet ada Google AI Studio kalau teman-teman cari. Nanti teman-teman klik itu sign in dan teman-teman bisa dapat API key-nya. Jadi teman-teman pencet ini lalu create API key. Ini terserah teman-teman. Biasanya kalau untuk yang belum pernah pakai Google Cloud, dianya cuma muncul satu aja. Nah, itu nggak terlalu penting, jadi bebas teman-teman pilih apa aja. Dan pencet klik API key-nya. Jadi kalau kita tunggu, nah kita dapat ini API key-nya, tinggal kita copy, lalu masukin ke dalam credential ini, paste, dan save. Oke, untuk bagian selanjutnya, ini bagian ekstrak data. Jadi di sini fungsinya apa? Jadi di sini kalau teman-teman lihat, dianya kayak tergabung jadi satu gitu dalam yang namanya output. Nah, kita mau pecahin dianya jadi satu-satu. Jadi output yang kita mau itu kayak gini. Nah, dianya jadi terpecah dua. Di sini nomor invoice-nya ada sendiri dan tanggal pembayarannya ada sendiri. Jadi kalau teman-teman waktu setupnya, teman-teman mungkin perlu pencet sekali lagi generate code-nya dulu, teman-teman, sebelum bisa tes step-nya. Soalnya teman-teman punya data berbeda dan yang teman-teman mau juga mungkin bukan invoice, bukan tanggal pembayaran. Jadi perlu semacam refresh gitu dengan cara generate code sekali lagi. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya. Input ke spreadsheet. Jadi di sini teman-teman buat kredensialnya dulu dengan cara sign in. Nah, sesudah itu teman-teman pilih update row dan ini di sini nama dokumen spreadsheet teman-teman. Di sini aku ada banyak namanya. Teman-teman pilih akun yang nama file yang teman-teman mau pakai. Sesudah itu sheet-nya juga sama. Jadi kalau teman-teman lihat di sini namanya sheet 1 lalu record invoice. Nah, untuk mapping column modenya ini kita manual. Soalnya kalau otomatis dianya harus sama antara ini invoice number ini sama baris ini. Kalau teman-teman pakainya bahasa Indonesia, dianya agak susah samanya karena biasanya yang otomatis dalam bahasa Inggris dianya. Jadi kita perlu manual untuk satu persatu. Nah, untuk manual, jadi waktu teman-teman pilih manual contohnya. Nah, di sini teman-teman perlu column to match on. Maksudnya gimana? Jadi di sini dianya pakai match-nya di sini teman-teman. Jadi kalau ada data ini INV 12345 sama 10 Maret 2025.
ininya ditulis di mana, dianya manfaatin yang ini, kolom to match on. Jadi kalau misalkan masuknya INV 12345, pertama dianya akan cari dulu dari kolom ini mana INV 12345. Oh, ternyata di sini. Barulah dia tulis di baris ini dia tulis tanggal dibayarnya sama status bayarnya gitu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih dari nama kolom teman-teman. Ada nama, email. Ini bisa beda sesuai teman-teman punya spreadsheet. Untuk nomor invoice-nya kita tinggal geserin aja. Jadi kalau masih kosong kondisinya, kita bisa tinggal geser ke sini. Nah, untuk kolom tanggal dibayarnya juga sama, teman-teman. Teman-teman tinggal geser dari sini. Untuk status bayarnya, itu yang status bayar ini, kita akan isi selesai. Oke, kita coba tes step-nya. Oke, dia muncul output-nya seperti ini. Kalau misalkan sudah muncul output seperti ini, nanti teman-teman bisa lihat di spreadsheet teman-teman, dianya akan otomatis ketulis kayak gini. Sesudah itu, step yang terakhir adalah tandai sudah dibaca. Jadi, email yang ini, email yang kita baru dapat ini, akan ditandai sudah dibaca. Jadi kayak gini. Supaya kalau misalkan ada email masuk yang lainnya, dianya nggak akan ngulang lagi baca email yang sama. Makanya kita tandai sudah dibaca sesudah tahap prosesnya selesai. Lalu untuk message ID-nya aku jelasin dulu sebentar. Jadi ini message ID-nya apa? Ini adalah message yang kita udah baca tadi. Jadi teman-teman waktu setup-nya mungkin teman-teman kosong dianya. Jadi kalau misalkan kosong, teman-teman pencet di sini, lalu pencet ke email masuk. Di sini teman-teman ada lihat ID dan teman-teman tinggal drag aja ID itu ke sini. Dan selesai. Sesudah itu kita pencet aktif di sini, teman-teman. Got it. Nah, di sini setup kita sudah selesai. Oke, sebelum penutupan, jadi aku akan tes lagi sekali lagi untuk tunjukin ke teman-teman. Bedanya di sini kita akan semuanya, enggak hanya 3 baris saja, tapi semuanya akan kita isi. Jadi di sini aku ada tambah satu lagi email untuk ke semua barisan, untuk ke masing-masing invoice ini. Jadi kita tes workflow-nya. Oke, 4 emailnya sudah terkirim. Kita bisa lihat di sini ada emailnya, 4-4-nya sudah terkirim. Lalu kita balik lagi ke sini, teman-teman. Nah, kita akan tunggu sampai dianya muncul sendiri 4-4 barisnya. Jadi, teman-teman, kalau misalkan masih ada yang belum jelas tentang penjelasan aku tadi, teman-teman bisa ngomong di kolom komentar. Tinggal tanya aja, teman-teman. Atau kalau teman-teman perlu one-on-one itu bisa booking konsultasi. Oke, gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Kalau teman-teman ada request untuk automasi apa, teman-teman bisa chat di kolom komentar.